Oke, ini sebelum kita mulai ada dari Mas Aris Putra ya. Salam dari Malang. Oke, salam kembali. Saking Jawa Timur, Mas Aris. Ya kan, ini ada tanya nanti kita jawab sama-sama ya. Sebelumnya ada pertanyaan nih, mau mulai trading gimana ya Pak? Oke, nanti akan dijawab kita sebelum mulai. Nah ini Ya, pas. ya kan? Iya, Siap. sip, 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 sip. Oke, udah mulai Pak Abdul gimana? Oke, kita percepat juga boleh lah. Kan kurang 4 Ya, menit lagi. ya, Eh, sambil nunggu ini juga boleh. Atau kita mulai sekarang aja? ya, mulai aja Pak Abdul, jangan Oke, lama-lama. oke, oke, siap, siap. Oke, langsung aja. Selamat malam. Ini pembukaan dulu dari saya ya. Ya, Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, maaf nih ininya. Oke. Ketemu lagi dengan saya nih di sini sebagai narasumber ya. Untuk malam ini kita bahas masalah apa, Mas Solik? Untuk kenapa kita harus berbisnis trading forex Pak Abdul? Oke, oke. Kali ini akan dibawakan langsung oleh Master Solek dari Yogyakarta dan Iya. saya juga akan sama juga nanti mengisi ya, saling sharing tentunya bagaimana kita memilih trading di forex ini kan itu. Untuk ini untuk waktu untuk pertama Mas Solek ya dari Oke, Jogja kami persilakan semoga kita bisa menyimak sama-sama. Silakan Mas Solek. oke, terima kasih. Saya share dulu materinya. Udah ya, udah share. Saya perbesar. Nah, oke, teman-teman semuanya, selamat datang di webinar kali ini. Webinar kali ini khusus untuk teman-teman kita awali. Gimana sih kenapa harus berbisnis trading forex? Selama ini mungkin kita bahas yang dakik-dakik bahasa Jawanya, entah itu indikator, entah itu teknikal, gimana caranya nyari cuan, gimana apa-apanya. Tapi secara basic kebetulan banyak yang tanya. Dari semua hal itu kenapa sih saya harus memilih trading forex, Mas? Padahal banyak bisnis yang lain. Itu pertanyaan yang sangat fundamental untuk teman-teman mungkin perlu tahu kayak gitu. Jadi kenapa bisnis harus trading forex? Ya, seperti yang tertera di layar, itu bukan detak jantung, bukan analogi dari erupsi Merapi. Kebetulan erupsi hari ini lagi Merapi, teman-teman Jogja, mohon doanya biar semuanya segera nggak ada apa-apa, sehat walafiat semuanya. Ini bukan detak jantung, bukan erupsi atau gempa bumi, tapi ini adalah analogi dari market forex. Ya. Kelihatannya kok sulit, gampang nanti akan ada caranya, gimana cara membacanya. Nah, yang paling penting ini adalah alat analogi dari bursa itu sendiri yang berbentuk chart candlestick. Jadi banyak banyak macamnya nantinya dalam platform itu kita mau yang bagaimana. Tapi kebanyakan yang berbentuk seperti ini, candle. Jadi ada istilah trading forex ibarat dengan pesugihan lilin, babi ngepet kayak gitu. Ya memang, tapi dalam bentuk digital karena itu kadang kita di rumah saja dapat beli motor, beli mobil karena hanya di rumah, nggak tahu tetangga bahwasanya kita juga kerja di rumah lewat handphone, lewat apapun dan pesugihan digital lilin candlestick kayak gitu. Oke, lanjut aja, kenapa harus berbisnis trading forex? Yang pertama, yang kita harus tahu adalah apa itu trading forex, teman-teman. Jadi, seperti yang teman-teman lihat, ada bapak-bapak, ada anak kecil yang tentunya dimulai dari pertama. Apa itu forex, Mbah? Nah, forex exchange, atau bisa dibilang valuta asing, mata uang asing. Nah, kalau ada embel-embel trading, ada pertukaran mata uang asing, ada embel-embel trading, berarti adalah perdagangan mata uang asing. Kenapa bisa dibilang perdagangan? Padahal hakikatnya adalah penukaran, ya sama aja intinya. Kita membeli USD untuk kita tukarkan ke yen misalkan.
kita membeli pound sterling untuk kita tukarkan ke euro. Sama halnya ketika teman-teman ke money changer gitu. Pernah, kalau teman-teman ada yang pernah ke money changer atau bahkan teman-teman pernah ke luar negeri, bahkan umroh atau haji, kan sebelum umroh atau haji cara gampangnya misalkan orang tua atau teman-teman yang pernah umroh atau haji, kan sebelum kita berangkat umroh kita menukarkan tuh uang rupiah kita ke riyad misalkan mata uang Arab. Nah, itu juga salah satu dari bentuk perdagangan valuta asing atau forex exchange. Tapi bedanya di sini kita dalam bentuk digital, platform digital. Kalau money changer adalah kita dapat bentuk fisiknya kayak gitu. Jadi apa itu trading forex adalah ya perdagangan jual beli mata uang asing kayak gitu. Namanya perdagangan berarti ada dua barang. Ada yang harus dijual beli dan harus ada yang dijual kayak gitu. Jadi gitu, apa itu trading forex adalah perdagangan mata uang asing atau valuta asing. Singkatnya seperti itu. Saya lanjutkan. Nah, apa sih kelebihan trading forex? Karena sesuai temanya kenapa kita harus trading forex, teman-teman. Yang pertama, tentunya kita menjadi bos untuk diri kita sendiri. Jadi dalam trading forex, seorang trader itu nggak ada yang bisa mengatur. Trader yang punya modal, nggak ada satupun seorang yang bisa mengatur seorang trader. Jadi yang bisa mengendalikan uang trader itu sendiri, ya trader sendiri. Nah, kalau sudah begitu berarti dia menjadi bos pada dirinya sendiri. Sekarang kerja apa yang paling enak? Kerja yang paling enak ya kita menjadi bos, gitu. Kalau kita kerja di perusahaan atau di PT atau di CV misalkan paling kecil, kita ada bos yang harus kita patuhi. Kalau kita punya ide-ide apapun, kita masih terbatas pada ya mungkin sopan santun, ada yang ide kita nggak dipenuhi karena mungkin ada yang lain. Jadi banyak hal keterbatasan ketika bekerja pada seorang bos. Nah, beda lagi kalau kita bekerja, yang menjadi bos adalah diri kita sendiri. Jadi ibarat itu, misal kita punya uang 100 juta, ada si A punya uang sama si B, sama-sama punya uang 100 juta. Itu. Nah, si A punya uang 100 juta untuk dijalankan di misalkan investasi kafe sama teman-temannya, patungan lah sampai 500 misalkan. Sedangkan si B punya modal 100 juta tuh, tapi dia langsung digunakan untuk trading sendiri. Dalam hal pengambil keputusan, tentunya untuk usaha kafe sendiri harus ada pertimbangan-pertimbangan. Entah itu mungkin dari manajer kafenya, entah itu dari tekanan kita, rekanan yang membeli kafe. Jadi nggak mutlak sendiri kita bisa memutuskan apa enaknya untuk kafe. Tapi kalau misalkan trading dengan uang kita sendiri 100 juta, ya kita yang bisa menentukan kapan kita harus buy, kapan kita harus sell, kita sendiri yang menentukan. Baik itu kita profit, baik itu kita loss, kita sendiri yang menentukan. Artinya apa? Artinya dalam dunia trading, itu kita usaha, kita berdagang dengan diri kita sebagai bos sendiri, gak ada yang mengatur sama sekali. Itu enaknya, kelebihan. Terus yang kedua, tidak terbatas pada tempat dan waktu. Fleksibilitas itu yang mungkin menjadi daya tarik dari trading itu sendiri, teman-teman. Kita tidak ditentukan oleh waktu, karena market bergerak 24 jam non-stop. Kapanpun kita mau trading, bisa. Kita pagi hari, bangun pagi jam 6, jam 7 gitu, sambil ngopi, baca koran, lihat market, trading bisa. Kerja, sambil kerja, misalkan jam makan siang, kita trading, bekerja. Atau di sela-sela kerjaan, kita lihat market sebentar, trading bisa. Atau bahkan pulang kerja jam 5 sambil nongki-nongki di kafe, atau mungkin di bar, atau dimanapun yang teman-teman suka, sambil trading pun bisa, kayak gitu. Artinya, karena market 24 jam non-stop, kita berkesempatan untuk mencari keuntungan yang non-stop juga, kayak gitu. Bandingkan dengan pasar konvensional misalkan, kalau teman-teman lihat pasar konvensional tuh pasar yang ada di masyarakat itu paling mentok-mentok juga sampai jam 12, 1 sampai jam 2 siang gitu.
Tapi betapa perputaran besarnya perputaran pasar itu sendiri. Orang yang dagang sembako di pasar aja bahkan bisa sampai punya Alphard atau apapun. Padahal marketnya cuma setengah hari gitu loh. Tapi keuntungannya besar sampai yang dagang di situ pun bisa beli apapun gitu. Artinya bisa kaya. Apalagi dengan pasar yang 24 jam non-stop kayak gitu. Peluangnya lebih besar daripada pasar konvensional. Itu mengenai waktu dan tempat. Dimanapun ya. Kapanpun, dimanapun kita bisa untuk trading. Tak terbatas tempat. Kita mau di rumah, mau di kantor, sambil kerja, bahkan mau sambil olahraga, sambil jogging itu kita lihat juga bisa. Sambil ngopi, sambil di warung, atau bahkan sambil boker pun istilahnya, kita sambil lihat-lihat market itu pun bisa gitu istilahnya. Jadi adanya momentum COVID-19 kemarin sebetulnya teman-teman kalau jeli itu membuka era baru bagaimana bisnis itu bisa dijalankan tanpa memerdulikan tempat kayak gitu. Adanya era COVID kemarin itu. Karena kalau dilihat kan ada batasan orang-orang yang dagang konvensional saat kena COVID kan pada ini juga pada guluk komeng istilahnya apa bahasa Jawa guluk komeng itu istilahnya ya mengeluh karena tutup lockdown. Kalau nggak lockdown ya bukanya setengah hari, pembeli pun nggak ada karena terbatas pada aktivitas COVID misalkan. Nah era-era kemarin itu sebetulnya membuka peluang baru pada alternatif perdagangan yang nggak membutuhkan tempat. Istilahnya apa itu perdagangan yang nggak membutuhkan tempat, artinya fleksibel masalah tempat bisa di kapanpun ya trading forex gitu istilahnya. Trading forex ini nggak memakan tempat, nggak memakan waktu, every time. Dan kalaupun ada pesaing itu nggak akan ngaruh sama jual beli kita. Misal di pasar meskipun sama-sama si A dan si B dagang perhiasan, itu berarti ada persaingan dalam market. Dari keuntungan juga mungkin akan terbagi. Tapi beda sama trading forex kayak gitu. Meskipun banyak orang itu berbondong-bondong untuk masuk market, jadi daya saingnya ya malah semakin bagus artinya. Nggak ada daya saing, nggak ada rebut-rebutan masalah orang yang beli ataupun orang yang jual kayak gitu. Jadi fleksibilitas masalah tempat dan waktu itu adalah salah satu dari keuntungan dari trading forex. Yang ketiga, potensi keuntungan yang tidak terbatas, teman-teman. Saya kembali kayak tadi bicara, market, pasar yang bukanya setengah hari aja bisa meraup untung sampai bahkan ratusan jutaan rupiah. Pasar tradisional misalkan. Lihat aja kita, misalkan yang orang yang mempunyai toko-toko di pasar tradisional, entah itu toko sembako, entah itu toko perhiasan, toko baju, yang pasarnya itu cuma buka 24 setengah hari misalkan sampai jam 2 lah maksimal. Itu aja bisa sampai segitu kayaknya. Apalagi dengan pasar yang buka 24 jam non-stop. Teman-teman kalau tahu perputaran di forex itu adalah perputaran dengan sektor finansial terbesar perputaran uangnya. Bahkan dalam rilis data bisa menyentuh 5 triliun USD per harinya, dolar gitu. Bayangkan, bukan 5 triliun rupiah tapi USD per harinya perputarannya. Dengan segitu besarnya perputaran dalam per hari di trading forex, apakah kita bisa untuk istilahnya ngambil keuntungan 500.000, 1 juta, bahkan 10 juta, bahkan 1 M pun sangat bisa dengan perputaran segitu besar. Artinya apa? Ditambah waktu yang 24 jam non-stop, tidak ada daya saing dalam tempat atau pembeli pun menjual, itu menjadikan potensi keuntungan dari trading forex tidak terbatas, teman-teman. Itu kelebihannya. Dari sektor finansial apapun, yang paling terbesar adalah trading forex, kalau teman-teman cermati kayak gitu. Yang keempat, bisnis ini untuk semuanya, teman-teman. Jadi nggak hanya untuk orang-orang pintar. Salah kalau misalkan teman-teman bilang, trading forex itu hanya untuk pintar karena kita harus tahu matematika, karena kita harus hitung-hitungan, kita harus ilmu ekonomi. Enggak, teman-teman. Bisnis ini untuk semua kalangan. Artinya apa? Dari profesor yang paling pintar, dari pengusaha yang punya uang,
bahkan sampai ibu rumah tangga, bahkan sampai sopir, bahkan sampai driver pun, bahkan sampai kuli bangunan pun bisa. Kenapa? Ya bisnis forex tergantung pada modalnya, nggak melulu dengan modal besar. Modal kecil pun bisa, 500 pun bisa, 100.000 pun bahkan bisa dengan akun mikro. Artinya apa? Semua kalangan bisa menjangkau bisnis ini. Jadi bisnis untuk semua orang ini artinya. Itu kenapa bisnis ini adalah bisnis yang mungkin ya notabene diperlukan untuk masyarakat pada umumnya, karena nggak terpatok pada pendidikan, nggak terpatok pada apapun, selama orang itu yang pertama bisa punya ilmunya, yang kedua mungkin punya modal yang tentunya gitu. Jadi ini bisnis untuk semua kalangan, teman-teman. Itu kenapa kelebihan trading forex. Jadi ada macam, yang pertama menjadi bos untuk diri kita sendiri, yang kedua fleksibel masalah waktu dan tempat, dan keuntungan tak terbatas, dan ini bisnis untuk semua kalangan. Ingat, nggak hanya orang-orang pintar saja, nggak hanya orang-orang berduit saja, pengusaha saja. Bahkan kita sebagai karyawan bisa memulai trading, mungkin dengan jumlah nominal yang nggak beda, nggak besar-besar amat bisa. Karena trading pada dasarnya kita bisa memulai dengan dana yang lebih kecil kayak gitu. Beda lagi dengan bisnis-bisnis yang lain, kayak membuatkan bisnis kafe misalkan. Nggak semua orang bisa membuat bisnis kafe, teman-teman. Harus ada modal gitu, harus ada ini, harus seberapa kayak gini. Jadi nggak semua orang bisa bisnis batik misalkan. Nggak semua orang bisa bisnis perhiasan, hanya orang-orang itu. Tapi untuk khusus trading forex, ini semuanya bisa kayak gitu. Kalau masalah ilmu bisa dicari. Kalau masalah dana, pakai dana kecil pun bisa kayak gitu. Jadi ini bisnis untuk semua orang. Jangan beranggapan ini hanya bisnis untuk orang kaya. Enggak. Gitu. Kita bisa pakai akun sen untuk modal yang lebih kecil kayak gitu. Itulah kenapa kelebihan trading forex daripada bisnis-bisnis yang lain, teman-teman. Oke, saya lanjutkan. Nah, kalau tadi kita tentang kelebihan, kenapa harus trading forex? Sekarang hal dasar apa sih yang dibutuhkan dalam trading itu sendiri sebelum ketika kita makin udah tertarik kita untuk masuk? Hal dasar apa yang dibutuhkan dalam trading itu? Istilahnya nggak ribet-ribet amat dalam trading. Yang pertama kita hanya butuh komputer. Kalau nggak bisa komputer, nggak punya komputer, kita punya laptop. Kalau nggak punya laptop, kita punya handphone, ya gitu. Jadi simple, asalkan kita punya alat bantu handphone aja kita bisa untuk trading. Terus yang kedua ya tentunya ada koneksi internet, dimanapun, kalaupun kita nggak ada paketan data, kita tinggal colok wifi tetangga itu aja kayak gitu. Gampangnya kayak gitu. Atau kita ke kafe sambil nongki-nongki kita trading pakai wifi kafe. Yang penting ada koneksi internet, jalan udah trading itu. Yang ketiga baru modal. Ya namanya dagang. Dagang mau apapun ya harus ada modal gitu. Ya namanya kalau kita nggak ada modal ya mau dagang apa nggak ada modal gitu. Kita dagang apapun pun pakai modal. Sekelas reseller pun kita harus pakai modal setidaknya gitu. Reseller meskipun barangnya bukan barang kita, tapi dalam pengiriman pun kita harus ada modal untuk pengiriman nantinya, untuk packing, untuk apapun. Setidaknya dagang apapun harus ada modal, entah besar atau kecil kayak gitu. Yang keempat, ketika kita udah punya modal, yang keempat yang tentunya itu hal yang paling pokok adalah ilmu. Ingat, komputer dan modal harus ada memang. Tapi yang paling dibutuhkan dalam trading forex adalah kesiapan mental Anda. Kesiapan mental Anda bisa didapatkan ketika teman-teman punya ilmu. Kalau teman-teman nggak punya ilmu, artinya teman-teman nggak siap secara mental kayak gitu. Cuma mental doang nggak ada ilmu, ya jatuhnya judi, gambling nantinya kayak gitu. Jadi harus ada ilmu. Gitu. Ilmu didapat dari mana? Banyak sekarang teman-teman. Ilmu untuk belajar trading itu banyak, bisa di YouTube. Kalau memang teman-teman bisa untuk belajar otodidak, setidaknya untuk mengetahui hal-hal basic tentang trading itu, teman-teman bisa untuk teman-teman dapatkan di platform-platform YouTube, Instagram, bahkan TikTok pun sekarang banyak
para influencer yang belajar mengajarkan tentang trading meskipun basic kayak gitu. Jadi itu hal yang dasar yang hanya dibutuhkan dalam trader, cuma sederhana. Itu kita hanya butuh alat bantu, handphone, koneksi internet, udah gitu. Masalah modal, semua usaha harus ada modal kayak gitu. Itu hal yang mungkin kenapa salah satu kelebihan trading, ya nggak perlu ribet-ribet amat sih. Yang dibutuhkan hanya seperti itu kayak gitu. Oke, saya lanjutkan. Nah, setelah kita tahu apa yang dibutuhkan, terus kita harus tahu apa sih yang diperdagangkan dalam trading forex. Nah, ini bisa kan? Nah, apa sih yang bisa diperdagangkan dalam trading forex itu sendiri? Yaitu kurensi mata uang. Mata uang apa? Mata uang asing. Jadi nggak semua mata uang negara itu bisa ditradingkan, teman-teman. Biasanya yang bisa ditradingkan adalah mata-mata uang negara-negara maju. Kenapa sih kok negara maju? Ya negara-negara maju mata uangnya banyak, istilahnya banyak di trading, banyak diminati oleh kalangan ekspor impor atau pedagang-pedagang pada umumnya. Kenapa kita nggak bisa mentradingkan negara-negara yang memang baru berkembang? Bisa, tapi biasanya broker-broker itu banyak pilihannya di negara-negara maju. Dilihat dari pergerakannya, volatilitasnya, mungkin pergerakannya cepat. Tapi karena siapa sih yang nggak mau tukar-menukar mata uang negara maju? Misalkan Amerika, Eropa, atau Jepang, untuk Asia diwakili. Apakah Indonesia bisa? Bisa, tergantung brokernya. Kadang ada broker yang mungkin secara khusus menyediakan pertukaran mata uang negara-negara berkembang kayak gitu. Jadi yang jelas apa yang diperdagangkan adalah kurensi mata uang USD, Euro, Jepang, British atau CHF atau New Zealand. Jadi itu yang diperdagangkan. Yang kembali lagi, selain mata uang harus ada pasangan, karena ini adalah dagang, berarti harus ada dua objek yang harus diperdagangkan. Misal USD campur pound sterling, atau euro campur USD, kayak gitu. Artinya, misalkan ini buy euro USD, artinya kita membeli euro USD untuk kita tukarkan ke USD, misalkan. Sell euro USD harus ada dua objek yang diperdagangkan karena kita dagang kayak gitu. Bukan buy euro, bukan. Kalau itu berarti masuknya nanti ke indeks. Tapi kalau ada dua objek yang diperdagangkan, yaitu dagang namanya kayak gitu. Kalau jual lagi jadi jelas ya apa yang diperdagangkan ya mata uang gitu. Ada pasangan mata uang, contohnya ada kurensi pair, ada cross pair, jadi ada pair mayor, ada cross pair, ada eccentric pair. Mayor pair itu apa sih? Misalnya mayor pair, teman-teman di sini lihat baca mayor pair itu apa? Mata uang yang ada USD-nya kayak gitu. Jadi intinya yang bisa diperdagangkan adalah mata uang dari negara-negara maju. Karena dari segi volatilitasnya tinggi kayak gitu. Setelah kita tahu apa yang diperdagangkan, maka selanjutnya apa? Selanjutnya adalah bagaimana cara transaksinya, teman-teman. Ketika kita udah tahu apa yang diperdagangkan, oh mata uang asing, kayak pertukaran euro USD, bagaimana cara transaksinya? Jadi cara transaksi trading forex itu prinsipnya sama kayak perdagangan pada umumnya, teman-teman. Kalau teman-teman dagang pada umumnya nih, mau membeli atau mau menjual barang, teman-teman mau membeli barang, istilahnya, tentunya teman-teman membeli barang itu di harga yang murah atau di harga yang rendah, kayak gitu. Teman-teman kalau mau menjual suatu barang, berarti teman-teman maunya jual barang di harga yang tinggi atau mahal, kayak gitu. Sama, dagang forex kayak gitu juga, gitu. Prinsipnya sama. Cuma yang membedakan apa? Ya membedakan yang pertama tentu di forex lewat digital, dan kedua adalah harganya masih berjalan dalam bentuk kurs floatingan kayak gitu. Kursnya masih berjalan.
Ya nanti akan tahu teman-teman. Maksudnya berjalan apa? Jadi harganya nggak fix gitu. Kalau teman-teman jual beli konvensional, misal jual beli sepatu, sepatu itu udah fix harganya. Misal kita mau beli atau mau jual sepatu, harganya sudah 900. Entah itu ada diskon atau ada promo, itu lain hal. Tapi harganya sudah fix 900. Tapi kalau trading forex, teman-teman mau jual, mau beli, harganya masih berjalan. Nah, harga berjalan ya apa? Dalam bentuk kurs nilai kontraknya masih berjalan. Nah, kadang di 1,2, kadang di 1,3, kadang 1,4. Nah, tugas teman-teman adalah menganalisa dari harga berjalan itu, misalkan euro USD harga berjalannya 1,3 detik ini dalam ini. 1 jam kemudian saya menganalisa harga berjalan itu akan sampai dari 1,3 ke 2,3 misalkan. Berarti sebelum ke 2,3 kita harus apakan? Gitu. Artinya apa? Jadi sebelum dari 1,3 menuju ke 2,3 kita harus apakan posisinya? Buy apa sell? Tentunya kita harus beli duluan. Biar kenapa? Biar kita dapat harga beli yang rendah sebelum harganya mencapai 2,3 kayak gitu misalkan kayak gitu. Jadi prinsipnya sama kayak dagang pada umumnya. Yang membedakan cuma kalau dagang konvensional harganya sudah fix, sedangkan dagang forex harganya masih berjalan kayak gitu aja. Contoh, beli euro USD di harga 1,06 ribu misalkan. Kemudian harga di close point 1,6100 misalkan. Maka ada selisih 100 tuh. Atau swap dari harga beli ke harga tutupan kayak gitu. Nah, selisihnya itu adalah keuntungan kita. Besar kecilnya keuntungan itu dipengaruhi dari volume transaksi kita. Dalam hal ini adalah jumlah lot. Nah, kalau lotnya gede, ya berarti nilainya selisihnya itu akan gede. Dalam hal ini misalkan 1 lot, maka profitnya menjadi $100 dengan apa istilahnya pergeseran 100 poin itu gitu. $100 kalau kita kurskan berapa? 1 jutaan kayak gitu. Itu keuntungannya secara simpelnya kayak gitu, secara sederhana. Sell sama kayak gitu. Jadi prinsipnya sama kayak Pak dagang mulia, nggak usah teman-teman istilahnya panik atau bahkan gimana sistemnya, gimana enggak. Sistemnya logikanya sama. Logikanya dagangnya sama kayak dagang pada umumnya kayak gitu. Udah itu aja prinsipnya kayak itu. Masalahnya nanti teknisnya, kapan masuknya, kapan kita buy, kapan kita real, nah itu ada alat bantu tersendiri. Tapi teman-teman yang harus pahami adalah logikanya seperti dagang kayak gitu. Kapan kita harus membeli mata uang, kapan kita harus menjual mata uang asing. Ya prinsipnya kayak dagang, kalau kita harus menjual mata uang asing berarti tunggu itu di area yang tinggi. Kalau kita mau membeli mata uang asing berarti tunggu di area yang rendah kayak gitu. Jadi ketika aku udah tahu cara transaksinya, tinggal tahapan selanjutnya kayak gitu. Contoh ini market. Market euro USD kita beli 1 lot di 1,0600 nih. Kita berharap harga naik misalkan. Nah, di sini misalkan naik segini aja di titik-titik merah-merah yang garis-garis ini bisa-bisa, ini kita sudah mendapatkan 1 juta, naik segini aja kayak gitu. Betapa cepatnya kan nyari keuntungan di trading forex, padahal sentrip itu aja istilahnya. Naik sedikit itu aja udah 1 juta. Apalagi sampai segini nih. Oh, udah berapa juta kita. Tapi kapan naik ke sini, kapan turun ke sini, tentunya kita ada caranya untuk menganalisa. Nah, itu tahapan selanjutnya nanti teman-teman memulai belajar ilmu tradingnya kayak gitu. Tapi secara jelas, secara logika, trading forex sama kayak dagang pada umumnya kayak gitu. Oke gitu, saya lanjut. Nah, setelah kita tahu apa yang kita tradingkan dan cara transaksi, tentunya cara memulai trading itu gimana. Seperti yang mungkin ada kutipan, saya sudah lama dengar dunia trading dari orang-orang, dari postingan-postingan, mungkin dari cerita-cerita orang, dari kasus-kasus penipuan trading forex. Tapi trading forex itu gimana sih? Caranya langkah pertama itu apa? Ya, jadi hal yang basic itu biasanya banyak orang nggak tahu. Cara untuk memulai trading yang pertama, teman-teman, adalah satu, temukan atau cari broker yang aman dan terpercaya.
Kenapa kita harus butuh broker? Nah, itu ada hitung-hitungannya. Apakah kita bisa trading sendiri? Ya bisa-bisa aja, tapi pakai modal yang sangat besar. Karena seperti yang tadi bilang, volume transaksi tadi nilainya lot, misalkan namanya lot. Kalau kita nggak pakai broker misalkan, kita pakai leverage atau daya ikut 1:1. Nah, untuk memasuki market memakai satu lot itu dibutuhkan 100.000 unit, atau kalau kita pakai USD ya berarti setara dengan 1 miliar. Apa kita punya uangnya? Kayak gitu, satu lot aja gitu. Sedangkan uang kita terbatas. Katanya bisnis ini untuk semua kalangan gitu. Besar kecil pun bisa. Bisa, makanya kita butuh bantuan broker. Kenapa kita harus trading butuh bantuan broker? Karena ada namanya daya ungkit untuk dana kita yang sedikit. Untuk masuk market, sejatinya satu lot adalah 1 miliar. Sedangkan misalkan modal kita cuma 100 juta. 900 jutanya siapa yang nalangi? Yaitu namanya leverage dalam istilahnya broker, itu dana talangan dulu, ditalangi broker dulu. Kayak gitu. Kalau misalkan dana kita 100 juta, berarti kalau kita pakai leverage-nya, daya ungkitnya 1:100, misalkan berarti satu lotnya cuma dihargai berapa? 10 juta, kayak gitu. Dari yang aslinya satu lotnya adalah 1M. Kalau misalnya leverage-nya bertambah besar lagi, 1:400 misalnya, satu lotnya bisa dihargai cuma 2.500.000 kayak gitu. Artinya apa? Kalau satu lotnya cuma 2.500.000, dana kita 10 juta pun bisa pakai satu lot. Yaitu namanya leverage atau daya ungkit dana talangan dari broker. Makanya bisnis forex ini untuk semua kalangan bisa karena adanya leverage atau daya ungkit dari broker. Berarti semakin kecil modal kita, semakin besar kita pakai leverage-nya atau daya talangannya kayak gitu. Kalau misal kita cuma modal 100.000, itu kita harus pakai berarti leverage-nya ribuan itu untuk mau memakai volume transaksi yang tinggi kayak gitu, satu lot lah. Jadi gitu. Jadi kenapa kita harus ada broker dalam trading? Karena adanya leverage itu sendiri. Jadi temukan broker aman dan terpercaya. Apa aja sih syarat-syarat atau ciri-ciri dari broker yang terpercaya, teman-teman? Banyak tuh, broker itu banyak, teman-teman, istilahnya. Kalau teman-teman cari di internet tuh banyak yang punya kelebihan, ini mengutarakan promosinya kayak gini, tapi dari semua itu yang aman dan terpercaya itu apa? Gitu. Ada ciri-cirinya, setidaknya nih ada klasternya. Yang dinamakan broker aman dan terpercaya adalah tentunya yang sudah berada pada legalitas yang jelas. Dalam hal ini di bawah pengawasan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi atau BAPEPTI. Nah, ada satu pertanyaan, kenapa kita nggak di bawah OJK, Otoritas Jasa Keuangan? Toh kita mainnya uang-uang juga, beda. Kalau OJK biasanya pada investasi keuangan atau dalam keuangan. Kalau kita geraknya adalah di perdagangan, jual beli. Makanya perdagangan apapun yang mengawasi adalah BAPEPTI, dalam hal ini Departemen Perdagangan atau Kementerian Perdagangan ya gitu. Kalau legalitasnya sudah istilahnya diregulator oleh BAPEPTI, satu kita berarti udah aman dari legalitasnya jelas broker itu. Yang kedua, dia mungkin anggotanya dari BBJ, masuk dari anggota BBJ. Apa itu BBJ? Bursa Berjangka Jakarta yang menangani market secara keseluruhan. Ada keamanan dananya, ada KBI, Clearing Berjangka Indonesia. Jadi broker yang baik adalah broker yang tidak menyimpan uang nasabahnya. Dalam hal ini misalkan saya punya uang 100 juta. 100 juta saya setorkan ke deposit broker. Deposit broker yang bagus itu adalah broker yang nggak memegang uang nasabahnya. Dalam ini uangnya disimpan di Clearing Berjangka, tempat penyimpanan uang negara, Clearing Berjangka Indonesia. Jadi kalau ada apa-apa dengan broker itu, teman-teman bisa langsung klaim di PT KBI kayak gitu. Selain dari KBI ada bank penyimpanan lainnya, bank penyimpanan yang khusus untuk transaksi trading. Dalam hal ini segregated account itu.
Jadi ada ciri-ciri khusus teman-teman kalau mau mencari broker yang aman dan percaya. Setidaknya terregulasi atau terdaftar di Bapepti dalam hal ini Kementerian Perdagangan, dan tentunya dia anggota dari bursa sendiri, market sendiri. Yang ketiga, masalah keamanannya sudah terjamin, dalam hal ini sudah dilemparkan di PT Clearing Berjangka. Lalu setelah itu adalah turunannya pialang berjangka. Pialang berjangka ini adalah orang-orang yang berkompeten untuk istilahnya menyampaikan atau mengedukasi atau membimbing tentang trading forex. Nah, kumpulan dari para wakil pialang inilah yang namanya broker, teman-teman. Jadi kalau kayak gini namanya broker. Ada investor, termasuk teman-teman yang mau memulai trading itu namanya investor kayak gitu. Jadi ciri-cirinya teman-teman kalau mau menemukan broker aman dan percaya ya setidaknya ada dalam diagram kayak gini. Legalitas jelas, keamanan jelas, terjamin. Itu satu, dua hal yang paling penting teman-teman untuk mencari broker. Karena di luar sana banyak broker yang entah itu gak jelas, entah itu scam, entah itu penipuan, ya intinya teman-teman harus pintar mencari broker. Itu standar dasar dalam teman-teman mencari broker yang bagus kayak gitu. Oke, setelah kita temukan broker, kita lanjut apa? Ya tentunya kita registrasi dan deposit. Taruh modal awal. Namanya dagang, ya tentu kita harus menaruh modal awal. Modalnya berapa? Mau 1 juta, mau 500.000, mau 10 juta, mau 50 juta, mau 100 juta. Silakan aja. Yang ketiga, ingat, biasanya setelah kita taruh, jangan langsung mau ke akun real. Trading dulu di akun demo untuk latihan sambil belajar atau dibimbing sama mentor-mentornya atau wakil pialang-pialangnya kayak gitu. Jadi kalau teman-teman mau mulai trading ya setidaknya ada broker itu memberikan fasilitas edukasi dan bimbingannya biar nggak sesat. Apakah bisa belajar sini? Bisa. Sekarang banyak kok, meskipun kita bisa belajar otodidak di YouTube atau di platform lainnya, tapi kalau ada yang membimbing itu beda istilahnya. Kita belajar sendiri dengan ada yang membimbing belajarnya itu beda, teman-teman. Rasanya itu beda. Kalau misalkan kita belajar sendiri, kalau misalkan ada kesusahan atau salah pengertian, nggak ada yang tanyakan. Siapa yang mau tanya? Kita belajar sendiri, misalkan di YouTube mau tanya, komen, Bang ini apa Bang? Ya nggak akan ditanya. Wong videonya udah di-upload duluan kayak gitu misalkan. Tapi kalau ada dibimbing every time kita tanya, kalau misalkan ada edukasi ini tinggal kita tanya maksudnya ini apa ini, kita jelaskan gitu. Itu lebih enak kalau edukasinya ada yang dibimbing kayak gitu. Oke, itu tahap-tahapannya. Setelah itu apa? Ya tentunya trading lah sesuai trading plan. Ketika udah registrasi, udah naruh uang, kita trading pakai akun demo dulu untuk latihan. Setelah itu, setelah kita tahu ilmu, kita udah yakin, baru kita trading. Trading seperti apa? Trading sesuai trading plan. Maksudnya trading plan itu apa? Ya kita mau dagang hari ini untungnya berapa? Itu. Kalau ruginya berapa? Itu namanya trading plan, teman-teman. Trading itu kalau kita sudah punya trading plan, terarah jadinya. Misal, hari ini saya mau target trading plan saya, setiap kali saya trading, saya sehari ini dapat cuan 2% dari modal. Misal modal saya 100 juta, berarti kalau sehari saya trading sudah dapat 2 juta, saya sudah off, sudah berhenti. Nggak ngurus mau itu ada gejolak market gimana, mau ada momentum kayak gimana, saya nggak urus. Yang penting sudah sampai pada 2%. Gitu. Sedikit kalau dikumpulkan juga dari banyak gitu. Anggap saja 2% kita nyari per hari dalam 100 juta. 2%, 2 juta dalam per hari. Kali 1 minggu, 5 kali trading. 2 juta kali 5, 10 juta. 10 juta kali sebulan, kali 4, 40 juta. 40% dari modal yang 100 juta. Sekarang bisnis apa yang pengembaliannya 40% dari modal dalam sebulan? Nggak ada. Yang paling besar ya sini itu kenapa kita harus punya trading plan. Trading sesuai dengan rencana kita untuk trading kayak gitu. Jadi itu teman-teman kalau sudah mau belajar pada di akun demo sesuai bimbingan dan edukasinya, tradinglah sesuai trading plan. Teman-teman mau berapa trading plan 1%? Oke, fokus pada 1%. Kalau udah dapat 1% udah pakai aktivitas yang lain, teman-teman.
Karena satu penyakit dari trader itu satu, greedy, serakah, nggak mau menerima keperolehannya kayak gitu. Padahal dagang konvensional lainnya pun teman-teman tahu tuh kalau misalkan dagang kelontong itu aja, meskipun untungnya 20.000 per hari itu dikumpulkan juga lama-lama besar kayak gitu. Padahal kalau teman-teman untungnya seharinya nggak seberapa kayak gitu. Tapi karena konsistennya, lama-kelamaan juga akan meningkat kayak gitu. Sama kayak dagang pada umumnya kayak gitu. Nggak melulu kita dagang harus gede gitu. Ujung-ujungnya besoknya hilang, sama aja kayak itu. Lebih baik kita cari cuannya sedikit-sedikit, tapi membukit daripada hari ini kita besar, besoknya kita loss, besoknya kita besar, loss lagi. Ya itu malah memakan hati namanya kayak gitu. Jadi trading sesuai trading plan kayak gitu. Oke. Nah, setelah kita tahu cara memulai trading, nah kembali saya akan berikan referensi. Ya, referensi broker, teman-teman. Dari ciri-ciri yang saya terangkan tadi, saya dapat referensi. Yang pertama PT Didimek berjangka tentunya. Ya, saya tahu karena udah mengerti gitu. Legalitas jelas PT Didimek di bawah kementerian dengan nomor undang-undangnya sekian, di bawah BPPT, dan kita juga anggota dari BBJ atau CEPEK dan KBI. Dari secara legalitas jelas, secara keamanan dana pun terjamin gitu. Karena pada dasarnya Didimek nggak memegang uang nasabah, uang nasabahnya dilempar di KBI dan di segregate account, akun terpisah. Akun terpisah ini akun yang khusus untuk trading, tanpa mencampurkan dengan akun perusahaan yang notabene mungkin dibuat biaya operasional perusahaan. Itu terpisah dari biaya operasional perusahaan dan akun nasabah. Jadi aman kayak gitu. Itu udah masuk ciri-ciri yang udah aman dan terpercaya, teman-teman. Yang kedua, kenapa saya rekomendasikan Didimek? Yang kedua ada kelas edukasi dan bimbingannya, teman-teman. Teman-teman kalau searching atau lihat Didimek ini salah satu base edukasi forex. Jadi salah satu broker yang mengedepankan edukasi dan bimbingan, nggak hanya edukasi, tapi bimbingan. Percuma cuma edukasi, biasanya bayar, tapi nggak dibimbing. Ujung-ujungnya aja ilmu sesat kayak gitu. Kita mempelajari sendiri nggak bisa, siapa yang mau ditanyakan nggak ada. Tapi kalau ada edukasi dan bimbingan, maka ketika kita ada yang nggak tahu tentang edukasi itu, ilmu itu kita bisa tanyakan kayak gitu. Ada edukasi dan bimbingannya, dan kita biasanya udah terbukti ratusan orang bahkan ribuan orang sudah berbondong-bondong masuk ke Didimek gitu. Jadi itu referensi yang bisa saya berikan. Teman-teman yang mau memulai trading forex, silakan menghubungi PT Didimek Berjangka, baik di Yogyakarta, baik di Pekanbaru, baik di Makassar, maupun di Jakarta, maupun di Bandung, atau di kota-kota yang ada gerai Didimeknya. Kayak gitu. Silakan aja dihubungi. Oke, mungkin itu cukup sekian dari saya, Pak Abdul. Terima kasih atas waktunya. Mungkin kepanjangan tadi, kurang lebihnya saya mohon maaf, Pak Abdul. Oh, nggak apa-apa, aman-aman. Bisa ditambahi untuk Pak Abdul. Oke, saya akhiri sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, ini. Oke. Terima kasih Master Solek. Saya kira penjelasan tadi cukup detail ya, sudah panjang ya. Saya kira tinggal kita apa ya istilahnya menambahin aja ya. Menambahin tadi sudah disampaikan kenapa sih memilih trading di forex itu ya. Tambahan saya biar teman-teman sedikit aja. Tambahan boleh saya tambahin Master Solek ya? Oke, suaranya masih di mute. Oke, silakan. Oke, siap. Oke, ini hanya tambahan dari saya ya. Ini biar apa ya lebih dikatakan. Nah, nih. Ini perbandingan investasi. Ingat teman-teman semuanya, kalau masalah penjelasan tadi udah jelas. Jadi ini hanya sebagai pembanding kenapa kita itu lebih memilih di bisnis trading forex atau di bursa bersangka. Yang pertama ya, kita lihat di sini, di bagian ini saya uraikan sedikit biar teman-teman lebih memahami kenapa forex atau bursa berjangka itu menjadi
solusi menurut saya ini yang paling bagus ya. Seandainya kita sudah punya dana ini, kita bingung ini mau investasi di mana sih, ya kan? Ini ada 5 poin yang boleh dikatakan menjadi alternatif. Yang pertama, satu properti ya. Properti katakanlah kita modal 200 juta. Ya. Waktu transaksi kapan? Ya tergantung kepada pemilik. Ya, tergantung kepada pemilik kapan properti itu laku terjual. Ya. Terus penarikan dana kapan? Ya sama, tergantung pemilik. Ketika dijual laku itu baru bisa kita tarik dananya. Artinya tidak liquid ya untuk properti. Nah, kalau estimasi keuntungan di properti itu rata-rata ya sekitar 10 sampai 30% per tahun ya. Ini yang pertama. Yang kedua, kalau misalkan saya punya uang nih, saya mau investasi di deposito. Deposito itu waktu transaksinya kapan? Ya tergantung kepada jatuh temponya, ya kan. Nah, penarikan dana kapan? Nah, ini sama. Bisa dilakukan setiap saat, tetapi harus ingat namanya deposito itu ada, boleh dikatakan sesuai dengan jatuh temponya seharusnya, ya kan. Misalkan jatuh temponya ada yang sebulan, ada yang misalkan 3 bulan, ada yang 6 bulan, ada setahun. Kalau kita tarik dana itu sebelum jatuh tempo, itu mau tidak mau kita kena penalti, ya kan. Sedangkan keuntungan ya rata-rata 7 sampai 12. Kalau saat ini deposito bahkan nilainya di bawah 7%. Itu per tahun. Saya kira kalau kita bandingkan kita punya uang kalau 10 juta ataupun kita 100 juta dengan proyeksi keuntungan setahun 7% aja, itu boleh dikatakan memang ada keuntungan 7% per tahun. Tapi kita harus ingat dalam 1 tahun kita ada namanya inflasi, penurunan suatu kenaikan suatu barang terhadap mata uang. Artinya apa? Kalau misalkan inflasinya 10%, sedangkan kita deposito keuntungan profitnya cukup 7%, maka secara bisnis sebenarnya kita itu rugi. Ya kan? Kenapa? Ya inflasinya seharusnya kita impas aja. Itu 10% impas dalam pengertian modalnya dengan kenaikannya dibandingkan dengan kenaikan barang, yaitu impas, tidak untung sebenarnya kan seperti itu. Artinya aman nggak ini? Ya aman, ya kan? Karena biasanya kita deposito di institusi keuangan yang resmi juga. Nah, kalau saya mau investasi di emas, dalam pengertian ini emas real ya, emas boleh dikatakan emas fisik ya. Kalau ini contoh modal awal kita harganya, kalau sekarang kurang lebih udah ada kenaikan ya 1 juta per gram. Ya. Waktu transaksi kapan kalau di emas fisik? Ya kalau di emas fisik adalah sesuai dengan buka pasar atau toko kapan kita jual, ya kan. Nah penarikan dana gimana? Ya sesuai dengan pasar buka dan berapa nilai yang kita dapatkan kita laku untuk terjual. Sedangkan keuntungan kalau emas fisik kurang lebih sekitar 20% per tahunnya, kurang lebih ya. Terkadang kalau dalam posisi tertentu memang kemarin ada kenaikan signifikan ya, bisa 100% lebih karena ada situasi tertentu yang mendukungnya. Tetapi kalau kita bicara masalah rata-rata ya sekitar 20% per tahun ya. Kalau kita investasi di fisik seperti ini, keamanannya gimana? Menurut saya ini sangat rentan. Rentan karena apa? Seandainya kita punya emas nih, emas fisik 1 kilo aja, tetangga tahu atau orang lain tahu, itu keamanan kita tidak terjamin dalam pengertian untuk pencurian ataupun perampokan. Ya. Nah, untuk alternatif perbandingan investasi selanjutnya adalah saham. Nah, saham kalau modal awal kita contoh adalah 100 juta ya. Itu waktu transaksi itu hari Senin sampai Jumat, hanya saja waktunya adalah jam 9 pagi sampai jam 4 sore atau kadang dibagi 2 sesi kan seperti itu. Sedangkan penarikan dana ya otomatis kita menunggu saatnya harga saham itu naik. Namanya saham itu kan boleh dikatakan tidak bisa dalam waktu singkat, biasanya itu bulanan atau tahunan ya, rata-rata seperti itu. Sedangkan untuk keuntungan kalau dibandingkan dengan di atas tadi,
yaitu antara 20 sampai 30% per tahun. Nah, ini. Nah, yang terakhir, pilihan yang boleh dikatakan mempunyai potensi cukup besar adalah di bursa bersangka. Dalam hal ini adalah kenapa sih kita memilih trading forex, ya. Modal awal katakanlah 100%, sedangkan untuk waktu transaksi itu boleh dikatakan 24 jam antara Senin sampai dengan Jumat. Penarikan dana itu bisa dikatakan setiap saat, ya. Kalau boleh dikatakan tiap hari kita bisa, misalkan tanpa dibatasi oleh waktu. Dalam pengertian asal jam buka bank itu bisa kita melakukan penarikan dana. Keuntungan, nah ini keuntungan dibandingkan yang lain adalah antara 10 ini sampai dengan 20%, bisa lebih bisa kurang tergantung momen terbaik kita melakukan transaksi. Sedangkan untuk keamanan, saya kira dengan tadi sudah dijelaskan oleh Mas Solek, yaitu cukup aman apabila kita menempatkan dana kita di broker yang resmi. Jadi ini tambahan ya Mas Solek ya, agar kita bisa, kenapa sih kita memilih di forex atau di bursa bersangka. Kalau masalah yang lainnya tadi saya kira sudah jelas, detail sekali yang disampaikan oleh Master Solek. Itu tambahan saya yang bisa saya sampaikan, Mas Solek. Kita buka sesi untuk tanya jawab ya, biar kita langsung ya karena terbatasnya waktu kita, sehingga kita langsung kita buka sesi untuk tanya jawab. Gitu Mas Solek ya. Siap. Oke, buat teman-teman yang ada pertanyaan silahkan ya, kita buka. Jadi tadi juga sudah dijelaskan ya bagaimana keuntungan trading di forex. Yang saya tangkap tadi ya, kita itu di dunia trading itu kan bisa menjadi bos sendiri ya. Kita nggak perlu karyawan, kita nggak perlu membangun suatu boleh katakan gedung ya kan. Kita bisa menentukan waktu kita menjalankannya kan. Kita tidak terikat, tadi udah jelas bahwa tidak terbatas tempat dan waktu. Artinya apa? Ya kita cuma mengandalkan dengan teknologi, kita punya laptop, kita punya istilahnya dengan cukup dengan handphone pun kita bisa sambil jalan-jalan ya kan. Jadi kita tidak terikat oleh waktu dan tempat kan, seperti itu. Dan tadi juga dijelaskan dengan keuntungan kalau dibandingkan dengan yang lainnya kan. Keuntungan kita ada dua arah. Maksudnya gimana dua arah? Ya kita tidak peduli harga mau naik, ada harga turun, kita mempunyai potensi untuk keuntungan. Kalau dibandingkan dengan saham tadi, hanya satu arah. Maksudnya kita beli hanya nunggu harga naik aja. Kalau turun otomatis kita mengalami kerugian. Tetapi kalau di sini harga turun bisa nggak? Bisa, karena kita bisa melakukan transaksi jual dulu sebelum beli. Kan seperti itu, ya kan? Nah, dan yang lebih penting tadi, yang saya garis bawahi tadi Mas Rik ya, bahwa semua orang bisa trading. Nggak peduli itu lulusan SD pun, nggak peduli itu lulusan S3 pun, yang penting cuma satu syarat ya, tidak buta warna aja itulah. Iya, betul nggak? Jadi sepertinya ada pertanyaan ini. Saya buka dulu ini ya. Oke, cara mempelajari ilmu trading yang dari awal gimana? Nah ini Mas Solik. Boleh. Pak Abdul itu. Oh, Pak Abdul, saya juga boleh. Enggak, artinya Mas Solik juga bisa jawab loh ya. Tidak harus ke saya. Bisa. Ya kan? Cara mempelajari ilmu trading yang awal itu gimana? Yang awal ya, dunia trading itu modalnya itu ada dua ya Mas Aris ya. Apa sih dua itu? Ilmu dan dana. Ya. Sekarang itu banyak orang punya dana tapi tidak dapat ilmunya. Nggak punya ilmunya. Artinya apa? Berapapun dana yang dimiliki, saya yakin habis. Ya kan? Kalaupun untung itu bisa juga ada istilahnya istilahnya kebetulan aja. Karena apa? Tidak tahu ilmunya. Jadi seperti perjudian. Nah, untuk awalnya maka saya sarankan tuntutlah ilmu di mana aja, dan lebih utama lagi nih di DMAT menyediakan edukasi ya, baik secara online maupun offline. Ini harus bisa dimanfaatkan oleh Mas Arif. Betul nggak Mas Solek ya? Betul sekali Pak Abdul. Itu oke. Mungkin ada tambahan Mas Solek, silakan. Boleh. Ya kurang lebih sama Pak Abdul. Intinya ya ilmu sangat penting.
betul. Banyak sekali trader forex yang cuma modal ikut-ikutan karena tergiur, gini-gini, akhirnya habis, keluar-keluar, kalau trading forex jelek. Betulnya Hmm. bukan foreknya yang jelek, tapi Orangnya kitanya ya. yang jelek. Ilmunya nggak menguasai, nggak memadai, tapi memaksakan, ya nggak? Iya. Iya. Oke, silakan ada pertanyaan lagi ini Mas Olek. Ada pertanyaan lagi. Mungkin di awal-awal itu Pak, dari Malang, cara aman memulai trading gimana? Ya, cara aman memulai trading kalau menurut saya semua sederhana sih. Ketika kita sudah tahu ilmunya, ketika kita tahu risikonya, maka kita fokusnya adalah bagaimana memanage suatu risiko. Jadi trading itu sebenarnya seni memanage risiko. Apabila kita mampu menguasai yang namanya risiko, maka keuntungan itu otomatis. Jangan kebalik, yang kita pelajari hanya untung-untung aja tanpa mengenal namanya risiko. Yang kita dapatkan biasanya kalau orang dijanjiin tidak tahu ilmunya, bukan keuntungan yang didapat tapi risikonya yang didapat. Itu yang pengalaman saya yang saya temuin seperti itu Mas Lek ya. Iya. Mungkin ada tambahan lagi silakan. Oke, ada pertanyaan lagi silakan. Kita ini ada yang lewat BA saya ini Mas Olek nih. Iya. Boleh lah, ini mungkin malu nggak mau masuk di situ pertanyaannya. Tapi nggak apa-apa nih ya. Pak Abdul, kenapa ya itu banyak orang yang udah trading lama, ya kan, tetapi tidak pernah profit itu gimana ya? Padahal udah bertahun-tahun, sehingga saya merasa tidak yakin ini untuk bisnis di trading forex ini. Oke, jawab pertanyaan cukup bagus ini, ya kan? Jadi gini, kenapa masih banyak orang itu sudah trading, belajar kemana-mana, tetapi tidak profit. Sederhana sebenarnya di dunia. Bukan dia tidak profit. Jadi sama, ketika kita mulai tadi modalnya ada dua, yaitu dana dan ilmu, ya kan? Nah, ini juga sama. Kenapa orang nggak profit padahal sudah lama? Itu ada dua juga faktornya. Yang pertama adalah kemampuan. Yang kedua adalah kehati-hatian. Kenapa orang lama tidak profit? Dia sebenarnya mampu. Dia sebenarnya mengerti. Tetapi dia tidak hati-hati. Merasa terlalu overconfident ya. Percaya diri yang tinggi. Seakan market itu dia yang menguasainya. Yang terjadi adalah karena tidak hati-hati, ya kepleset. Maka saya katakan tidak ada jaminan orang yang trading sudah lama akan profit konsisten. Bukan menjadi jaminan, ya pun ada juga yang konsisten. Tetapi tidak ada hal yang mustahil nih ya, yang baru belajar seminggu atau sebulan, tapi dia bisa profit konsisten. Apa penyebabnya? Yaitu kemampuan dan kehati-hatian. Jadi dua faktor itu kalau kita gabung, insya Allah bisa profit konsisten. Sama aja. Misalkan kenapa sih kalau kita di pembalap ya, kita pasti mengenal Rossi ya. Oh iya Pak. Nah, MotoGP ya. Dia punya kemampuan, tapi dia pasti hati-hati dong. Nggak sembarangan juga. Pasti dia akan ngecek dulu sama mekaniknya, remnya sudah ada belum. Kan seperti itu ya. Coba aja, sehebat apapun Rossi, balapan tanpa rem, ya saya yakin pasti nyungsep juga itu ya. Betul Nah, Pak. itu gambarannya seperti itu. Nah, jelas ini dari Mas siapa ini? Bambang ini dari Banyuwangi tadi. Oke, mungkin ada pertanyaan lagi, silakan. Oke, jadi teman-teman jangan malu bertanya ya. Bukan berarti kita lebih hebat, enggak. Bisa juga nanti teman-teman kalau membeli suatu apa istilahnya ada sharing-sharing, kita selalu welcome ya. Mana yang sekiranya buat perbaikan kita semua. Tujuan kita satu kok di DIMEC, kasih edukasi biar manusia biar kita ini tidak terjerumus ya, tidak terjerumus antara iming-iming ya yang tidak realistis, kan seperti itu. Silakan yang mau nanya lagi boleh lewat WA. Oh ya, mungkin ada yang mau tanya lewat WA atau kontak nih
Pak Mas Solek bisa chatnya itu apa tuh ditulis di situ nomor handphonenya ya. Oke, siap. Silakan nih. Bagi teman-teman yang malu-malu, Baca ya di situ ya. Oke, jadi teman-teman jangan sampai ini ya, istilahnya nah, boleh dikatakan jangan malu ya. Malu bertanya, nggak tanya-tanya biasanya. bagi yang malu-malu silakan langsung chat pribadi aja. Mau Ya, nongki-nongki di mana juga silakan. ya, oke ya. Jadi ini kita belajar bersama, manfaatkan ini jarang-jarang ya kita ketemu ya. Tapi bisa manfaatkan, bisa nggak kalau di luar ini saya tanya-tanya, silakan. Insya Allah pasti akan dijawab. Dan saya jawab 24 jam. Jangan khawatir. Selama Ya, nggak kalau tidur. misalkan malam ternyata nggak ada jawaban, berarti itu artinya udah tidur kan gitu. Nanti selama belum tidur, ya akan dijawabkan gitu deh, ya nggak? Iya, betul, Pak. Iya, kita selalu welcome nih di Dimek, selalu ngedukasi full ya. Full. Dari zero lah istilahnya, dari zero ke hero kan gitu lah. Oke, saya kasih waktu 15 menit lagi ya. Kalau 15 menit, oke 3 menit lagi nih waktunya. Ya. Ada pertanyaan? 3 menit lagi saya kira ya. Nanti kalau misalkan kita close, bisa langsung chat ya ke nomor yang bersangkutan, nomor saya juga ada. Master Select juga udah disediakan nih. Jadi kita bisa sharing-sharing ya kan. Mau analisa ya ya. Jadi enaknya di dunia trading itu apa ya? Ya boleh dikatakan kita enjoy sebenarnya. Asal kita tahu ya. Karena modal dunia trading ini cuma 2 ya. Sadis. Ya kan? Siap. Sabar dan disiplin. Ya kan? Sadis, sabar Iya. dan disiplin. Ya. Iya, harus sadis kita memang gitu. Sabar dalam pengertian adalah sabar menunggu momen yang tepat. Ya kan? Sabar menunggu momen yang tepat. Jangan yang sering so itu kan biasanya dia nggak mau menunggu momen yang tepat. Justru menciptakan momen sendiri itu yang bahaya. Ini udah nggak sabar, padahal modalnya 2. Ya, sabar menunggu momen yang tepat. Di saat momen yang tepat, itulah saat masuk market yang utama kan gitu. Sadis, disiplin. Ini banyak orang juga disiplin apa ya? Ya sesuaikanlah, modalnya kecil, ya profitnya juga jangan serta-merta besar targetnya, jadi jangan over kan seperti itu. Disiplin, gunakanlah lot yang bijak ya kan. Jangan sampai modal 30 juta pakai 22 lot. Boleh, tapi risikonya ya tanggung sendiri kan gitu ya enggak. Trading yang nyaman itu sederhana, targetlah yang kecil, modalin yang besar. Bukan kebalik. Yang banyak kan modal kecil, target besar. Berat itu kan gitu loh. Hanya Dilan yang sanggup kan gitu, seperti itu Mas Lek ya. Iya, betul. Oke, ada pertanyaan lagi silakan. Ya. Jadi Dilan lah yang sanggup. Karena dunia trading tahu sendiri, dia itu tidak mengenal namanya belas kasihan. Ya enggak? Ya Mas Lek ya? Yuk, betul. Tidak mengenal belas kasihan, kita melakukan transaksi beli, ya kan, ternyata harganya turun. Biarkan itu udah trennya turun, kita berdoa, katakanlah, maaf bukan berarti kita enggak ini ya, kita pakai sesajen lah, katakanlah bakar kemenyan 1 ton pun kalau waktunya turun ya turun kan gitu loh. Ya siap-siap aja kan gitu. Hanya saja memang dunia trading harus sabar. Ya sabar itu buy ataupun sell itu pasti profit kok. Hanya waktunya. Karena biarpun 2 arah, kita sesama trader ada itu trader ya, itu rata-rata doanya itu beda gitu loh.
Coba kalau doanya sama, saya kira profit semua. Yang jadi masalah, yang satu, ya Allah, saya punya transaksi emas, buy, tolonglah naik. Di satu sisi ada yang sell, doanya beda, ya Allah. Kan bingung juga. Ya enggak? Sesama trader ada beda-beda. Sok semua kalau buy semua ya naik semua lah. Yang jadi masalah, loh kenapa ini turun? Ya ada yang berdoa turun. Kan gitu. Makanya harus dikuasai ilmunya. Oke, Mas Solek ya. Ya, Master Pak. Solek dari Jogja. Ini udah 8-15 menit lebih. Bagi teman-teman yang masih ada pengenannya ya diskusi, silakan. Di situ udah tercantum nomor kontak personnya, nomor saya juga ada, Mas Solek juga ada. Mungkin itu ya, Mas Solek. Mungkin ada Ya. closing statement. Silakan. Mungkin ya cuma terima kasih ada buat teman-teman yang sudah mau menyempatkan waktunya untuk mendengar maupun bertanya. Bukan termasuk saya menggurui teman-teman, saya cuma sharing dari sedikit ilmu yang kita punya biar teman-teman yang mau memulai trading dengan baik dan benar kayak gitu. Mungkin itu aja Pak Abdul. Saya ucapkan terima kasih untuk yang teman-teman mau sudah menyempatkan hadir. Oke, terima kasih. Oke, buat teman-teman juga terima kasih sekali ya. Jangan pernah statement saya, jangan pernah bosan untuk belajar karena dunia trading belajar adalah wajib dan harus selalu update terus-menerus. Tidak ada kata berhenti kalau kita ingin maju di dunia trading. Terima kasih Mas Oleh, terima kasih buat teman-teman semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semua. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.